Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megasari. Saya dari keperawatan tingkat 2. Di sini saya ingin membuat sebuah video tentang postpartum. Postpartum adalah pemeriksaan fisik pada ibu nifas dan tujuannya untuk menjaga ibu dan bayi. Jadi untuk yang pertama adalah persiapan alat. Jadi untuk yang pertama alatnya yaitu pertama tensimeter. Kemudian kita siapkan juga ini ada termometer. Kemudian ada stetoskop, kemudian ada reflex hammer, dan jangan lupa juga ada jam tangan dan juga ada sarung tangan steril yang harus kita persiapkan. Kemudian untuk persiapan alat selanjutnya yaitu kapas DTT dalam kom DTT dan juga baskom yang berisi klorin 0,5. Kemudian bengkok, untuk bengkok saya duplikasikan dengan ini. Kemudian jangan lupa juga tempat sampah untuk bahan-bahan yang tidak lagi digunakan. Jangan lupa juga status pasiennya. Kemudian sabun untuk cuci tangan, terus ada handuk kecil, dan yang terakhir itu ada celemek. Kemudian kita persiapan pasien. Selamat pagi, Bu. Pagi. Baik, Bu, perkenalkan nama saya Megasari, Bu. Saya dari mahasiswa keperawatan Poltekkes Humanitas Mangkapina. Jadi, Bu, untuk pada pagi hari ini saya yang akan menjaga Ibu, yaitu saya si pagi, Bu, dari jam 9 sampai jam 2 siang. Jadi kalau ada apa-apa, Ibu bisa memanggil saya ya. Baik, Bu, untuk posisinya mau seperti mana, Bu? Seperti apa? Baring, Bu. Iya, baik, Bu. Baik, Bu, sudah kita posisikan baring. Kemudian saya tutup dulu ya pakai ini. Ya, Bu. Permisi, Bu. Untuk pemeriksaan kali ini kita akan melakukan pemeriksaan postpartum ya, Bu. Ya, Bu. Jadi tujuannya yaitu untuk menyehatkan ibu dan bayinya. Ya, Sus. Sebelum pemeriksaan akan dimulai, apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak, Sus. Tidak ya, Bu. Jadi Ibu setuju ya? Setuju. Kemudian kita melakukan pencuci tangan menggunakan 6 langkah yang baik dan benar. Gimana, Bu, keadaannya sekarang? Baik, Sus. Apakah akhir-akhir ini Ibu pernah marah atau senang marah? Jarang, Sus. Jarang ya. Baik, Bu, kita lakukan pemeriksaan fisiknya dulu ya, Bu. Kita lakukan pengukuran tekanan darah dulu. Untuk tekanan darahnya normal. Masih, Bu. Selanjutnya kita lakukan pengukuran suhu badan dulu ya, Bu. Nah, sepertinya sudah.
napas, Bu. Relax. Setelah itu saya ingin melihat ya, Bu, pada wajah Ibu apakah ada odema atau tidak. Saya ingin melihat. Ya, mohon permisi ya, Bu. Saya izin melihat mata Ibu, Bu. Iya, Bu. Baik, Bu. Mohon untuk melihat. Melihat, Bu. Iya, baik. Baik. Untuk sebelahnya begitu juga, Bu. Baik. Bawahnya, Bu. Iya, baik, Bu. Baik, Bu. Coba Ibu membuka mulutnya, Bu. Buka mulutnya. Ya, baik. Buka, Bu. Baik, Bu. Sekali lagi bisa membuka mulutnya, Bu. Saya ingin melakukan pemeriksaan. Baik. Saya izin melakukan pemeriksaan telinganya. Apakah boleh, Bu? Boleh, Bu. Cus. Baik. Baik, Bu. Saya izin membuka jilbabnya ya. Iya, Bu. Kita akan melakukan pemeriksaan dulu sebentar. Baik, rambutnya bisa Ibu singkirkan sendiri atau gimana? Iya. Saya izin melakukan pemeriksaan telinga. Saya bisa iya, Bu. Iya, baik. Telinganya baik, Bu. Baik. Saya boleh melakukan pemeriksaan telinga yang di sebelahnya, Bu? Boleh ya. Rambutnya boleh Ibu singkirkan terlebih dahulu. Iya, baik. Bisa menutup. Iya, untuk telinganya simetris. Baik. Tidak ada nasil, kemudian iya, telinganya bersih. Ya, baik. Baik, Bu. Jilbabnya bisa Ibu pasangkan lagi. Ya, baik, Bu. Bisa saya bantu atau Ibu sendiri? Ibu sendiri ya. Ya, baik. Udah. Ya, baik, Bu. Iya, istirahat lagi, Bu. Kita selanjutnya ya. Saya izin melakukan pemeriksaan leher dulu, Bu. Coba Ibu menelan, Bu. Baik. Baik, setelah itu kita lakukan pemeriksaan dada. Kita lihat apakah dadanya, bentuk dadanya simetris atau tidak. Di sini, terus kita lihat juga paru-parunya gimana, kemudian jantungnya. Kita bisa lihat. Bisa lihat ya, bentuk dadanya gimana, simetris atau tidak. Kemudian jantung paru-parunya gimana juga. Kemudian untuk tahap selanjutnya kita melakukan pemeriksaan payudara. Jadi kita lakukan pemeriksaan. Permisi ya, Bu. Ya, anggap saja ini kita lakukan pemeriksaan. Jadi apa saja yang akan kita periksa? Yang pertama, kita lihat apakah kolesterolnya sudah keluar atau belum. Apakah ada pembengkakan atau lecet? Apakah ada radang? Atau juga apakah ada benjolan? Nah, kemudian setelah itu kita bisa meminta pasiennya untuk baring. Bu, Ibu baring dulu ya. Iya. Baik. Ibu, lengan kirinya boleh diangkat ke atas, Bu. Diangkat ke atas kepala, lengan kirinya. Lengan kiri, Bu. Iya, diangkat ke atas kepala, Bu. Kemudian saya bisa melakukan palpasi pada payudara sebelah kirinya. Sebelah kiri. Secara sistematis, ya, sampai ke ketiak. Apakah adanya massa, apakah adanya benjolan atau pembengkakan, apakah ada pengeluaran, apakah juga ada tadi seperti pembengkakan, pengeluaran pada payudaranya. Kemudian kita bisa melakukan atau kita bisa mengulang seperti selanjutnya tapi di sebelah kanan. Nah, Ibu bisa angkat lengan kanannya, Bu.
Iya, angkatkan ke kanan. Baik, setelah itu saya melakukan pemeriksaan lagi. Kita lihat lagi apakah adanya massa, apakah ada benjolan atau bengkak pengeluaran pada payudara atau tidak. Selanjutnya saya izin melakukan pemeriksaan pada perut ibu ya, boleh? Boleh, saya izin lihat dulu perutnya. Baik, kita tutup dulu. Iya, baik, kita lakukan pemeriksaan pada perutnya. Baik, kita lihat apakah ada masalah atau tidak. Kita bisa lihat apakah ada bekas operasi atau tidak sebelumnya. Kita bisa lihat juga di perutnya. Kita juga bisa melakukan pemeriksaan fundus, tinggi fundusnya pada uterinya. Kita lakukan pemeriksaan tinggi fundus uterinya. Itu kita juga bisa melakukan palpasi untuk mendeteksi apakah ada massa atau tidak. Jika kita lakukan palpasi itu artinya raba. Kita bisa meraba perutnya untuk melihat apakah ada massa atau tidak. Untuk tahap selanjutnya kita melakukan pemeriksaan kaki, Bu. Iya. Ibu bisa mengangkat kakinya, Bu, satu, Bu. Iya, angkat, Bu. Bisa melihat varises. Apakah adanya varises? Apakah ada kemerahan pada betis? Kita lihat di ibu ini kemerahan pada betisnya nggak ada ya. Kita bisa lihat sendiri. Juga bisa melihat apakah ada edema pada kakinya, apakah ada edema atau tidak. Kemudian kita juga bisa melakukan refleks patola. Refleks patola cara melakukannya seperti ini. Ya. Apakah sakit, Bu? Tidak. Tidak. Baik, Bu, untuk selanjutnya kita bisa ke sini dulu. Apakah sakit, Bu? Tidak. Tidak ya. Baik, Bu. Kemudian kita melakukan pencuci tangan menggunakan 6 langkah yang baik dan benar. Baik, Bu, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan perineum ya. Kita lakukan pemeriksaan pada bagian bawah. Nah, untuk melakukan pemeriksaan kali ini mungkin Ibu merasa tidak nyaman, tetapi ini pemeriksaan yang harus kita lakukan. Apakah Ibu bersedia, Bu? Bersedia, Sus. Baik, Bu. Untuk melakukan pemeriksaan pada bagian bawah, untuk kakinya bisa Ibu angkat ke atas. Iya, baik, seperti ini, benar. Ya, baik, Bu. Kemudian jangan lupa juga kita memakai sarung tangan ya sebelum melakukan pemeriksaan perineumnya. Kemudian kita bisa memperhatikan adanya hematonom, edema, varices, dan hemoroid ya. Kemudian kita bisa memperhatikan warna, konsistensi, dan bau dari logia ya. Setelah itu memeriksa perineum untuk penyembuhan dari laserasi atau penjahitan episiotomi. Dan untuk tahap selanjutnya kita bisa mendokumentasikan sarung tangan yang telah kita gunakan tadi pada pemeriksaan perineum dengan cara mencelupkan tangan yang masih menggunakan sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian baru setelah itu kita rendamkannya dalam keadaan terbalik. Baru setelah itu kita lakukan pencucian tangan seperti sebelum-sebelumnya. Baik, Bu, setelah kita melakukan pemeriksaan tadi jadi tanggapan Ibu sangat bagus, terus respon Ibu juga sangat bagus. Baik, Bu, setelah kita lakukan pemeriksaan tadi, gimana Bu rasaannya setelah kita lakukan pemeriksaan tadi, Bu? Sangat membaik. Sangat ya, sangat nyaman ya, bikin cukup nyaman ya, Bu. Jadi untuk kalori yang untuk Ibu makan per hari itu adalah 500 kalorinya, Bu. Kemudian minumnya itu kurang lebih 8 gelas per hari ya, Bu, untuk Ibu yang sedang hamil. Kemudian vitamin A-nya nanti akan diresepkan, itu akan dimakan 2 kali per hari ya, Bu. Setelah itu Ibu juga harus membersihkan badan seperti mandi, ganti pakaian, kemudian juga ganti handuk, kemudian ya menjaga juga kebersihan genitalnya. Setelah itu Ibu juga bisa melakukan atau memakai pakaian longgar, Bu.
pakaian longgar, kemudian juga bisa menyerap keringat atau tidaknya ya, elastis atau tidaknya, kemudian gunakan bra yang menyangga ya, yang bisa menyangga payudaranya. Kemudian Bu, untuk akhir-akhir ini perubahan frekuensi BAB atau BAK-nya apakah ada? Tidak. Tidak. Jadi semuanya berjalan dengan lancar ya Bu, baik-baik aja ya gitu ya. Kemudian untuk setelah itu untuk setelah Ibu BAK atau BAB apakah Ibu membersihkannya dengan baik? Membaik. Baik ya Bu, iya. Setelah itu nanti Bu kan ada setelah melahirkan nih ada pemberian ASI. Pemberian ASI yang terjadwal ya Bu. Nanti Ibu akan melakukan pemberian ASI terjadwal ya. Kemudian Ibu juga bisa melakukan perawatan payudaranya, melakukan perawatan payudaranya dengan sendiri. Kemudian ada pemenuhan kebutuhan seksual juga, ada KB juga Bu ya Bu. Apakah Ibu sudah mengerti Bu? Mengerti. Mengerti ya. Untuk melihat apakah Ibu mengerti atau tidak, saya coba tanya nih, untuk kalori tadi berapa Bu? 500 kalori. 500 kalori, iya benar. Kalau untuk minumnya tadi Ibu tahu nggak? Tahu. Berapa? 18 per hari. Iya, 18 per hari, benar banget. Untuk kontrol selanjutnya Ibu jangan lupa ya, nanti datang lagi nih pas udah 1 bulan ya. Iya. Nanti Ibu datang lagi ke sini. Ya, baik Bu. Kemudian kita bisa mencatat hasil tadi.